Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagus Pratikno dengan NIM 22500811159, Praktikum Pengujian Perangkat Lunak DSEC. Di sini saya akan mempresentasikan eh, materi dari modul 1 sampai ke 9. Yang pertama, modul pertama itu mengenai pengujian perangkat lunak. Tujuan pembelajaran yaitu menemukan defek atau kesalahan dalam software, menunjukkan perbedaan antara requirement dan implementasi kode, mengevaluasi performansi software, mengukur kualitas software. Definisi software testing. Menurut Mayer, software testing adalah proses eksekusi program dengan tujuan utama untuk menemukan kesalahan. Menurut Hazel, testing adalah proses untuk membangun keyakinan bahwa program atau sistem dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kemudian menurut Dijkstra, testing hanya bisa menunjukkan adanya kesalahan, tetapi tidak bisa membuktikan bahwa tidak ada kesalahan. Kemudian verifikasi dan validasi. Verifikasi adalah proses memastikan bahwa software dibangun dengan benar sesuai desain dan spesifikasi teknis. Biasanya dilakukan selama proses pengembangan teknik seperti review dan inspeksi. Validasi adalah proses memastikan bahwa software sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Dilakukan di akhir sebelum rilis menggunakan pengujian seperti black box testing atau UAT. Jenis kesalahan dalam software. Yang pertama itu ada defect. Kesalahan di dalam kode program bisa karena logika yang salah, salah penulisan, dan lain-lain. Yang kedua ada error, status sistem yang tidak sesuai, misalnya pembagian dengan nol, data nol, yang tidak ditangani. Yang ketiga ada failure, terjadi saat program dijalankan dan hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Tahapan aktivitas pengujian. Yang pertama ada perencanaan uji. Yang pertama, tentukan apa yang akan diuji. Yang kedua, buat jadwal uji coba. Yang ketiga, alokasikan tim dan alat bantu. Yang kedua, pembuatan test case. Yang pertama, siapkan input data. Yang kedua, tentukan hasil yang diharapkan atau expect output. Yang ketiga, buat metode penilaian. Kemudian, pelaksanaan pengujian. Yang pertama, uji dilakukan secara bertahap. Yang kedua, unit testing tiap modul. Yang ketiga, integration testing, gabungan antar modul. Yang ketiga, system testing, seluruh sistem. Dan yang terakhir, user acceptance testing atau UAT, diuji oleh pengguna. Yang keempat, dokumentasi hasil. Catat hasil tes berhasil atau gagal, buat laporan atau bug, proses perbaikan debugging. Panduan pengujian efektif. Agar pengujian berhasil dan tidak boros sumber daya, ikuti panduan berikut. Yang pertama, lakukan technical review, meninjau ulang dokumen desain, requirement, dan kode. Yang kedua, dokumen harus lengkap, requirement dan desain harus jelas sebelum testing. Yang ketiga, mulai dari bagian kecil. Uji unit terkecil terlebih dahulu, lalu gabungan secara bertahap. Yang keempat, gunakan pendekatan terstruktur seperti object oriented testing jika sistemnya OOP. Libatkan tester independen. Selain developer, libatkan orang luar agar lebih objektif. Yang keenam, pahami profil end user. Pengujian harus mempertimbangkan sistem penggunaan akhirnya. Cari pengujian yang baik, itu fokus pada area rawan bug, kemudian hindari pengulangan kasus uji, kemudian buat uji untuk kasus ekstrim atau critical case. Kesimpulan pada modul ini menjelaskan bahwa pengujian perangkat lunak merupakan proses penting dalam mengembangkan software untuk menemukan kesalahan, memastikan perform, serta menjamin kualitas sistem sesuai kebutuhan pengguna. Pengujian mencakup dua aspek utama, yaitu verifikasi dan validasi. Aktivitas pengujian dilakukan secara bertahap, mulai dari perencanaan, pembuatan test case, pelaksanaan pengujian, hingga dokumentasi hasil. Pengujian yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang, pemahaman sistem yang baik, serta penggunaan teknik dan alat uji yang sesuai. Testing bukan hanya mencari error, tapi juga memastikan bahwa software siap digunakan dan layak untuk dirilis. Yang selanjutnya modul kedua, yaitu perencanaan pengujian dan instalasi dan konfigurasi environment.
Manfaat dan tujuan. Yang pertama, memahami environment dasar untuk web aplikasi. Yang kedua, mampu menginstal dan menjalankan environment. Yang ketiga, memahami fungsi komposer dan instalasi dependensi. Yang keempat, mengerti cara instalasi dan konfigurasi unit testing. Apa itu environment setup? Environment setup adalah langkah awal dan penting dalam proses pengembangan aplikasi. Tujuannya adalah menyiapkan semua alat dan sumber daya yang dibutuhkan agar proses coding, testing, hingga deployment bisa berjalan dengan lancar. Di antaranya ada empat. Yang pertama itu ada SMP, bundle yang berisi Apache, di mana SQL itu ada web server, ditambah MySQL, dan PHP plus Perl. Kemudian ada text editor seperti Visual Studio Code, Sublime, atau Atom digunakan untuk menulis dan mengedit kode program. Kemudian ada Composer, dependensi manager untuk PHP, membantu mengelola library pihak ketiga secara otomatis. Kemudian ada browser untuk menguji tampilan dan fungsionalitas aplikasi berbasis web, seperti Chrome, Firefox, Safari, dan lain-lain. Mengenal Composer. Composer adalah alat untuk mengelola dependensi dalam proyek PHP. Daripada mengunduh dan menyusun file library manual, Composer akan mendownload otomatis library yang diperlukan, kemudian menyesuaikan versi library agar tidak bentrok, kemudian melakukan auto-loading, mengakses ke file PHP tanpa include, kemudian mengambil library dari packages.org, sebuah repositori besar berisi 83.000 lebih package PHP. Fitur Composer. Yang pertama ada struktur kode base. Proyek ini bisa menjadi rapi, kemudian ada automation, semua kebutuhan otomatis terpasang. Yang ketiga ada productivity boost, hemat waktu dan tenaga. Manfaat Composer yaitu adalah folder dan file lebih terorganisir, library langsung terpasang, kemudian ribuan package dari packages, dan tidak perlu include atau require manual. Unit testing adalah pengujian pada bagian terkecil dari perangkat lunak, seperti fungsi, kelas, dan prosedur. Tujuan unit testing yaitu yang pertama menjamin setiap bagian bekerja sesuai desain, yang kedua membantu debugging lebih cepat, yang ketiga menemukan bug sejak awal, yang keempat dilakukan sebelum integrasi, dan yang kelima menggunakan metode white box testing. Contoh framework unit testing. Untuk PHP, disini menggunakan PHP unit, framework paling populer untuk PHP, mendukung laporan hasil pengujian dalam bentuk HTML atau XML. Kemudian ada simple test, digunakan untuk pengujian unit maupun aplikasi web secara sederhana. Kemudian ada Codeception, cocok untuk pengujian end-to-end, API, dan integrasi sistem. Untuk Java, menggunakan JUnit framework standar untuk pengujian unit di Java. Banyak digunakan oleh developer Java di berbagai proyek. Atau TestNG, lebih fleksibel mendukung pengujian unit, integrasi, from, bahkan non-fungsional. Instalasi Sempri dan Composer. Silakan tolong terlebih dahulu.
Nah, tadi adalah video singkat mengenai instalasi SEMPI dan Komposer. Kesimpulan dari modul ini adalah menjelaskan pentingnya menyiapkan environment sebelum melakukan pengujian perangkat lunak. Instalasi tool seperti SEMPI dan Komposer sangat penting untuk mendukung pengembangan aplikasi berbasis web, khususnya PHP. Komposer memudahkan dalam mengelola dependensi dan struktur proyek agar lebih rapi dan efisien. Selain itu, dibahas juga konsep unit testing, yaitu pengujian fungsi atau kode terkecil yang dilakukan oleh developer sebelum tahap integrasi. Menggunakan framework seperti PHP Unit untuk PHP dan JUnit untuk Java. Dengan environment yang tepat dan pemahaman testing, proses pengembangan software akan lebih terstruktur, efisien, dan berkualitas. Yang selanjutnya adalah modul ketiga, yaitu unit testing pembuatan black box test case. Instalasi komposer dalam Minipi. Karena instalasi komposer sudah dilakukan di modul kedua, maka kita akan melanjuti instalasi Minipi via komposer. Yang pertama, buat folder baru untuk project, kemudian mkdir project Minipi, cd project Minipi, kemudian jalankan perintah composer require mrclay slash Minipi. Composer akan membuat folder vendor slash dan composer JSON. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami pembuatan tes, pembuatan dan penggunaan test case dalam pengujian perangkat lunak. Yang kedua, mempelajari metode black box testing. Yang ketiga, melakukan unit testing secara sistematis dan terstruktur. Kemudian ada strategi pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak dilakukan untuk menjamin kualitas dan kinerja sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Strategi pengujian dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada tingkatan pengujian, kemudian jenis pengujian, dan standar kualitas ISO. Yang pertama, tingkatan pengujian. Unit testing menguji bagian unit dari kode seperti fungsi, prosedur, atau metode. Kemudian ada integration testing, menguji integrasi antara unit program dan komunikasi antar modul. Kemudian sistem testing, menguji sistem secara keseluruhan dalam lingkungan nyata. Kemudian acceptance testing dilakukan oleh pengguna akhir untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, jenis pengujian berdasarkan aspek fungsional dan non-fungsional. Non-fungsional meliputi reliability, yaitu ketahanan sistem, kemudian usability, yaitu kemudahan penggunaan, kemudian efisiensi, pemanfaatan sumber daya, kemudian maintainability, kemudahan pemeliharaan, dan yang terakhir portability, kemampuan dipindah ke lingkungan lain. Standar kualitas ISO menetapkan 6 karakteristik kualitas perangkat lunak. Yang pertama itu ada functionality, kemudian reliability, kemudian usability, kemudian efisiensi, kemudian maintainability, dan yang terakhir adalah portability. Pengujian unit. Yang pertama ada definisi unit, jenis pengujian unit, kemudian komponen pengujian, dan fokus pengujian unit. Definisi unit dan jenis pengujian unit. Yang pertama definisi unit. Unit adalah bagian terkecil dari kode program. Dapat berupa fungsi, prosedur, kelas, maupun modul. Jenis pengujian unit itu ada dua. Yang pertama ada statis dan dinamis. Statis itu adalah analisis kode tanpa dijalankan. Dinamis pengujian dilakukan saat program berjalan. Komponen pengujian dan fokus pengujian unit. Komponen pengujian ada dua, driver dan stub. Driver program utama untuk menjalankan unit yang diuji. Stub fungsi tiruan untuk menggantikan komponen yang belum tersedia. Kemudian fokus pengujian antar muka, memastikan komunikasi antar modul. Struktur data lokal, validasi penggunaan variabel dan array. Kemudian kondisi batas, menguji input atau output di batas maksimal dan minimal. Kemudian kesesuaian spesifikasi,
memastikan hasil sesuai dengan requirement. Pengujian black box. Pengujian black box digunakan untuk menguji fungsi sistem dari sistem pengguna, dari sisi pengguna tanpa melihat kode sumber. Metode black box itu yang pertama ada equivalence class partitioning atau ECP. Masukan dibagi menjadi kelas yang ekuivalen. Yang kedua ada boundary value analysis atau BVA. Berfokus pada nilai-nilai batas. Kesimpulan pada modul ketiga ini yaitu membahas tentang unit testing dan black box testing yang merupakan bagian penting dalam pengujian perangkat lunak untuk memastikan fungsi-fungsi berjalan sesuai kebutuhan. Unit testing dilakukan pada bagian terkecil program seperti fungsi atau prosedur, sedangkan black box testing menguji input dan output berdasarkan spesifikasi tanpa melihat isi kode. Metode equivalence class partitioning dan boundary value analysis digunakan untuk membuat test case yang efisien. Dengan memahami materi ini, pengembang dapat meningkatkan kualitas dan keandalan perangkat lunak sejak tahap awal. Yang selanjutnya, modul 4 membahas tentang unit testing white box test case. Tujuan pembelajaran yang pertama itu memahami perbedaan white box dan black box testing. Yang kedua, memahami teknik penyusunan skenario pengujian white box. Dan yang ketiga, mampu menyusun test case unit secara white box. Pendahuluan. Pengujian white box membutuhkan akses ke kode dan berfokus pada struktur serta logika program. Sedangkan black box hanya mengenalkan spesifikasi tanpa melihat kode. Keduanya sebaiknya digunakan secara bersama untuk memastikan semua jalur dan fungsi sistem telah diuji dengan baik. Kemudian ada spesifikasi pengujian. Yang pertama itu ada tes desain spesifikasi, menyusun kemungkinan respon perangkat lunak, merujuk ke kondisi uji yang akan divalidasi. Yang B, test case spesifikasi, berisi input kondisi awal, output yang diharapkan, dan output aktual. Yang C, tes prosedur spesifikasi atau tes skenario, menjelaskan langkah-langkah pengujian secara lengkap, bisa dilakukan secara manual atau otomatis. Kemudian persiapan lingkungan pengujian. Ada dua, test driver yang fungsi utama misalnya main yang memanggil modul modul atau fungsi dengan input tertentu, memverifikasi hasil yang dikembalikan. Stub digunakan untuk menggantikan fungsi eksternal yang belum selesai dibuat. Kemudian white box control flow testing. Apa itu control flow testing? Pengujian berdasarkan struktur kode meliputi yang pertama penggunaan variabel, yang kedua pemilihan kondisi if switch, kemudian perulangan for while, dan pemanggilan fungsi. Representasi dilakukan dengan control flow graph atau CFG. Control flow graph atau CFG. CFG terdiri dari node, statement atau blok kode, kemudian edge itu jalur alur kendali antar node, kemudian merge point itu titik bertemunya dua atau lebih jalur. Nah, ini adalah contoh CFG yang saya temukan. Kemudian ada cyclomatic complexity, digunakan untuk menghitung banyaknya jalur independen dalam program. Formula Fg sama dengan E dikurangi N ditambah 2, di mana E adalah jumlah edge dan N adalah jumlah node. Semakin tinggi nilai Fg, semakin kompleks. Langkah-langkah white box testing. Yang pertama, gambar CFG dari fungsi, kemudian hitung cyclomatic complexity, kemudian tentukan independent path sebanyak Fg. Kemudian, buat test case untuk masing-masing path. Kesimpulan dari modul 4 adalah menekankan pentingnya pengujian perangkat lunak menggunakan pendekatan white box yang berfokus pada struktur dan logika internal. Melalui teknik ini, penguji dapat memastikan bahwa setiap pernyataan dan jalur dalam kode telah diuji minimal satu kali. Pemetaan CFG dan perhitungan complexity, cyclomatic complexity digunakan untuk menentukan jalur independen dalam kode, yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan test case. Whiteboard testing dapat dilakukan lebih efektif jika dikombinasikan dengan teknik black box, sehingga pengujian perangkat lunak menjadi lebih menyeluruh dan akurat. Yang selanjutnya, modul kelima membahas tentang Automation Unit Testing atau PHP Unit.
Tujuan pembelajaran yang pertama itu memahami konsep dasar unit testing, yang kedua itu mampu membuat unit testing menggunakan framework PHP unit. Yang ketiga, menggunakan assertion untuk memverifikasi hasil pengujian. Yang keempat, menjalankan dan menganalisis hasil pengujian otomatis berbasis PHP unit. Pengantar, unit testing adalah metode pengujian pada unit terkecil dari kode program, bisa fungsi, prosedur, atau kelas, untuk memastikan bahwa unit tersebut berjalan sesuai harapan. Karakteristik unit testing yaitu yang pertama, dibuat oleh programmer, yang kedua, dilakukan sebelum proses integrasi, yang ketiga, menggunakan metode white box testing, yang keempat, menggunakan proses debugging. Framework unit, framework unit testing untuk PHP. PHP unit, framework paling umum digunakan mendukung pelaporan XML dan HTML. Kemudian simple test digunakan untuk testing HPHP dan aplikasi web. Kemudian ada kode exception, framework modern yang mendukung unit, fungsional, dan acceptance testing. Fokus utama modul ini adalah PHP unit. Instalasi dan konfigurasi PHP unit. Yang pertama itu buat folder baru di htdoc, kemudian buka CMD, arahkan ke folder tersebut. Jika sudah, jalankan komposnya require PHP unit slash PHP unit. Tambahkan folder bin ke environment variable path. Tutup CMD, buka buka ulang dan ketik PHP unit min version. Nah, ini adalah konstruksi dasar unit testing. Ada assertion. Assertion adalah pernyataan atau ekspresi logika yang digunakan dalam unit testing untuk memverifikasi apakah hasil dari suatu kode sesuai dengan yang diharapkan. Jika kondisi tersebut benar atau true, maka pengujian dianggap berhasil. Tetapi jika salah, maka pengujian gagal. Contoh penggunaan assertion. Beberapa assertion yang sering digunakan dalam PHP unit adalah yang pertama, assert true, memastikan bahwa nilai adalah true. Kemudian yang kedua adalah assert false, memastikan bahwa nilai adalah false. Yang ketiga adalah assert equals, membandingkan dua nilai apakah sama. Kemudian assert same, membandingkan nilai dan tipe data secara identik. Yang kelima ada assert array has key, memastikan key tertentu ada dalam sebuah array. Association sangat penting karena menjadi dasar untuk menguji logik dari sebuah fungsi atau metode. Kemudian ada latihan-latihan dasar. Yang pertama itu adalah assert true. Mengerti penggunaan assertion paling dasar yaitu untuk memastikan nilai bernilai itu. Jika bukan true, misalnya false, maka tes gagal. Yang kedua ada output testing. Pengujian ini digunakan untuk memastikan output yang ditampilkan oleh program sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya jika kita mengharapkan outputnya full, tapi yang munculnya bass, maka pengujian akan gagal. Kemudian ada array assertion. Dalam latihan ini diuji apakah sebuah key tertentu ada dalam array. Jika key tersebut tidak ada, maka hasil pengujian gagal. Ini sangat berguna ketika kita ingin memastikan suatu data array yang digunakan dalam program sesuai harapan. Kemudian perbandingan array atau div. Latihan ini melibatkan perbandingan dua array secara identik, baik nilai maupun urutan. Jika ada sedikit saja perbedaan, maka pengujian akan gagal. Cocok untuk menguji hasil pemrosesan data berbasis array. Kemudian pengujian berkelanjutan atau referensis. Latihan ini mengajarkan bagaimana satu pengujian bisa menjadi dasar referensis untuk pengujian lain. Misalnya, kita mulai dengan memastikan array kosong, lalu menambahkan elemen, lalu menghapus kembali. Setiap tahap bergantung pada keberhasilan tahap sebelumnya. Kemudian ada data provider. Digunakan untuk mengirimkan banyak data ke satu metode pengujian. Tujuannya agar kita bisa menguji fungsi yang sama dengan berbagai kombinasi input dan output tanpa menulis ulang kode pengujian berkali-kali. Teknik ini sangat membantu untuk efisiensi dan cakupan pengujian yang luas. Kesimpulan, modul 5 ini membahas unit testing otomatis dengan PHP unit untuk memastikan setiap bagian kode bekerja dengan benar. Dengan berbagai session seperti S1 dan S equals, kita bisa memverifikasi hasil fungsi secara otomatis. Latihan mencakup pengujian nilai, output, array, dependencies, antar test, dan penggunaan data provider. PHP unit membantu menemukan bug lebih awal dan membuat kode lebih handal.
Kemudian yang keenam, modul keenam membahas tentang automation unit testing, menguji kelas dengan PHP unit. Tujuan pembelajaran, yang pertama, memahami pengujian atribut dan fungsi atau metode dalam sebuah kelas. Yang kedua, menerapkan unit testing untuk menguji kelas dan fungsinya secara menyeluruh. Yang ketiga, memahami dan menggunakan stub untuk menguji bagian-bagian kelas yang belum sebelumnya dikembangkan. Pengantar, lingkungan pengujian atau test environment dalam unit testing diperlukan yang pertama itu ada test driver, kode pengujian utama yang memanggil unit yang ingin diuji. Test driver menyusun skenario uji, menjalankan fungsi, dan menyetar hasil. Contoh skenario, fungsi kuadrat diharapkan mengembalikan nilai X pangkat 2. Masukkan 10, outputnya 100, jika sesuai maka tes lulus. Kemudian apa itu stub? Stub adalah kode tiruan sementara untuk menggantikan unit lain yang belum selesai dikembangkan. Stub hanya mensimulasikan fungsi, tidak memproses data sungguhan. Fungsinya hanya mengembalikan nilai tetap atau konstan untuk keperluan pengujian. Stub sering disebut dummy kode dan digunakan untuk memastikan unit yang diuji tetap bisa dijalankan. Yang latihan pertama, stub dengan PHP unit. Tujuannya menguji metode dalam kelas dengan menggunakan stub. Langkah-langkahnya yang pertama membuat kelas myClass dengan metode myMethod, menggunakan grid mock untuk membuat stub, kemudian stub memverifikasi output dari metode myMethod agar mengembalikan nilai tertentu. Dua versi latihan, versi pertama mengembalikan string tetap seperti misalnya foo, versi kedua menggunakan return argument untuk mengembalikan nilai dari argumen yang diberikan saat pemanggilan. Latihan kedua, tes tabel kelas, tujuannya menguji atribut dan metode dalam sebuah kelas nyata. Kelas tabel memiliki properti seperti true property, reset me, dan set array. Kemudian, metode add value dan get string untuk penjumlahan dan manipulasi string. Latihan tambahan itu ada true or false, menguji apakah properti bernilai true atau false. Kemudian digunakan assert true dan assert false. Math magic, menguji operasi matematika dalam metode add value. Digunakan assertion seperti assert equal, assert greater than, dan assert less than or equal. Kemudian assert equal untuk membandingkan dua objek. Yang ketiga ada string testing. Menguji string dengan assertion. Yang pertama itu ada assert string with star with. Apakah string diawali teks tertentu? Kemudian ada assert string ends with. Apakah string diakhiri teks tertentu? Kemudian ada assert string actual file. Membandingkan isi file dengan string. Kemudian ada assert string matches format. Mencocokkan format string. Yang keempat itu ada mixed test class. Kombinasi berbagai pengujian. Yang pertama itu ada assert array has key. Mengecek key dalam array. Yang kedua ada assert class has attribute. Memverifikasi apakah atribut tertentu ada. Yang ketiga itu ada assert file exists, mengecek apakah file benar-benar ada. Kesimpulan pada modul ini adalah modul ini mengajarkan cara menguji kelas dan metode dalam PHP menggunakan PHP unit, termasuk penggunaan stub untuk mensimulasikan unit lain yang belum selesai. Mahasiswa juga belajar bagaimana menulis berbagai bentuk pengujian, baik nilai boolean, matematika, string, array, maupun atribut kelas. Dengan latihan ini, penguji menjadi lebih sistematis dan dapat meningkatkan keadaan kode program. Yang selanjutnya, modul ketujuh adalah integration, testing, pengujian integrasi. Tujuan yang pertama itu memahami konsep dasar integrasi testing. Yang kedua, memahami teknik integrasi testing untuk perangkat lunak berbasis OOP. Yang terakhir, memahami pengujian terhadap keterkaitan antara komponen, kelas, fungsi, atau modul dalam sistem perangkat lunak. Pendahuluan, apa itu integrasi testing? Integrasi testing adalah pengujian yang dilakukan setelah unit-unit program digabungkan untuk memastikan mereka bekerja dengan baik secara bersama-sama. Mengapa penting? Unit telah diuji secara individual. Namun saat digabungkan bisa timbul kesalahan. Untuk menguji komunikasi antara unit, objek, kelas, prosedur, modul, database, dan lain-lain. Tujuan utamanya adalah menemukan kesalahan saat interaksi antar unit, memastikan antar muka dan komunikasi antar modul berjalan dengan baik. Kemudian, yang terakhir menguji apakah pertukaran data atau pemanggilan fungsi antar komponen tidak menyebabkan kesalahan. Tingkat integrasi, ada unit ke unit,
Penggabungan unit, penggabungan antar fungsi kelas unit kecil dalam aplikasi. Kemudian ada software ke hardware, pengujian integrasi antara aplikasi dan perangkat keras. Kemudian ada subsistem ke sistem, penggabungan beberapa subsistem ke dalam sistem yang lebih besar. Aspek non-fungsional yang diuji. Yang pertama itu ada penggunaan sumber daya, yang kedua itu ada tingkatan robustness atau ketahanan terhadap penggangguan, yang ketiga itu ada performansi, termasuk suhu, radiasi, dan karakteristik fisik lainnya. Metode pengujian yang dilakukan itu ada dua, ada white box dan black box. White box itu menguji struktur internal unit, dan black box adalah menguji fungsionalitas tanpa melihat kode. Strategi penggabungan unit. Yang pertama itu ada top-down integration. Penggabungan dimulai dari level atas, komponen utama sampai ke bawah. Step digunakan untuk mensimulasi komponen yang belum tersedia. Kemudian ada bottom up, dimulai dari unit bawah hingga ke atas, menggunakan test drive untuk menguji unit yang lebih tinggi. Kemudian ada sandwich strategi atau kombinasi dari top down dan bottom up, mempercepat proses pengujian dengan penggabungan dua arah. Penyiapan lingkungan uji integrasi. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware, kemudian ada sistem operasi, platform atau framework. Kemudian ada tools pendukung pengujian, kemudian basis data, antarmuka eksternal, dan dokumentasi. Kenapa harus direncanakan? Yang pertama, harus direncanakan sejak awal. Tahap perencanaan sistem diperlukan. Yang pertama itu ada dokumen rencana pengujian integrasi. Yang kedua itu ada kasus uji dan skenario. Yang ketiga itu adalah jadwal pengujian. Yang keempat itu adalah strategi mitigasi risiko. Dan yang kelima, kondisi awal dan test environment. Contoh strategi. Untuk strategi yang top down dimulai dari modul utama, dia submodul belum ada digantikan dengan step. Fokus ke alur kontrol dan alur data dari atas ke bawah. Untuk yang bottom up, dimulai dari modul level bawah yang telah stabil. Diperlukan test driver untuk mensimulasikan pemanggangan dari atas. Lebih cocok untuk modul-modul yang bersifat independen. Kesimpulan pada modul ini, pengujian integrasi bertujuan untuk memastikan bahwa unit-unit program yang telah diuji secara individual dapat bekerja secara benar saat digabungkan. Fokus utamanya adalah menguji interaksi antar kelas, modul, ataupun komponen, agar tidak terjadi kesalahan dalam pertukaran data dan pemanggilan fungsi. Pengujian ini dapat dilakukan dengan metode top-down, bottom-up, atau kombinasi, dan memerlukan dokumentasi, skenario, serta lingkungan pengujian yang sesuai. Yang kedelapan adalah sistem testing, pembuatan skenario, dan implementasi. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami jenis-jenis pengujian sistem. Yang kedua, mampu melakukan pengujian GUI atau Graphical User Interface. Yang ketiga, menggunakan software seperti Catalog Studio untuk otomatisasi pengujian sistem. Jenis-jenis pengujian sistem. Yang pertama itu adalah performansi, menilai kecepatan sistem. Yang kedua itu adalah stress testing, menilai ketahanan di kondisi ekstrim. Yang ketiga ada pengujian konfigurasi, yaitu uji di berbagai perangkat. Yang keempat, pengujian keamanan. Tiga, ancaman keamanan. Yang kelima, ada recovery testing, sistem kembali pulih setelah gangguan. Yang keenam, ada regresi testing, pastikan fitur lama tetap berjalan. Yang ketujuh, ada user acceptance testing atau UAT berdasarkan masukan pengguna. Pengujian performansi. Pengujian performansi bertujuan mengukur efisiensi sistem seperti waktu simpan data kurang dari 1 detik, pemutusan laporan 1000 data itu kurang dari 1 menit, dan penggunaan RAM dan CPU tetap optimal. Tujuannya untuk memastikan sistem berjalan cepat dan ringan. Kemudian ada stress testing, dilakukan untuk melihat seberapa jauh sistem mampu bekerja, akses oleh banyak orang, pengguna secara bersama, kemudian proses data besar dalam waktu cepat, kemudian hasil yang baik menunjukkan sistem tahan terhadap tekanan tinggi. Kemudian ada pengujian konfigurasi, digunakan untuk memastikan aplikasi berjalan lancar di berbagai konfigurasi. PC atau laptop dengan spesifikasi berbeda, kemudian sistem operasi yang berbeda, tujuannya kompatibilitas dan stabilitas sistem. Kemudian ada pengujian keamanan. Fokus poin ini adalah mencegah integritas sistem dari ancaman. Yang pertama ada validasi login, yang kedua mencegah SQL injection, dan yang ketiga mengelola hak akses user agar tidak menyalahgunakan sistem. Kemudian ada recovery dan regression testing. Recovery testing yaitu sistem harus pulih ke kondisi terakhir sebelum crash atau error. Kemudian ada regression testing, setelah perbaikan atau update, semua fitur harus diuji ulang untuk memastikan fungsinya tetap berjalan. Kemudian ada Catalog Studio. Catalog Studio adalah platform pengujian otomatis yang mendukung pengujian web API, mobile, dan desktop.
antar muka yang mudah digunakan dan dibangun di atas Selenium dan Appium. Instalasi dan persiapan Katalon. Langkah pertama yaitu adalah download dari katalon.com, kemudian jalankan aplikasi, buat akun dan login, lalu konfigurasi. Pilih browser dan sesuaikan environment dengan pengujian. Sampel project Katalon yaitu lengkap pengujiannya. Yang pertama, buka menu file, kemudian new sample project, kemudian pilih dan jalankan test case dengan tombol run. Pantau hasil di tab job progress dan log viewer, kemudian modifikasi test case untuk disesuaikan dengan kebutuhan modul. Kesimpulan pada modul 8 ini membahas pentingnya pengujian sistem untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik, aman, dan stabil. Jenis pengujian yang dipelajari meliputi performance, stress, konfigurasi, keamanan, dan lainnya. Mahasiswa juga dikenakan dengan Catalan Studio sebagai tools untuk otomatisasi pengujian. Melalui modul ini, mahasiswa dibekali pengetahuan dan keterampilan dasar untuk menguji dan mengevaluasi kualitas perangkat lunak secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir, modul ke-9 mengenai User Acceptance Testing atau UAT. Definisi UAT. UAT adalah tahap pengujian terakhir untuk memastikan bahwa aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat digunakan secara efektif dalam lingkungan nyata. Pengujian ini dilakukan langsung oleh pengguna akhir dengan mengikuti skenario pengujian tertentu. Tujuan UAT yang pertama itu memastikan sistem bekerja sesuai kebutuhan bisnis, yang kedua itu menyediakan umpan balik dari pengguna akhir, yang ketiga itu mendeteksi kesalahan yang mungkin tidak ditemukan pada tahap pengujian, yang keempat menjadi dasar untuk keputusan go live aplikasi. Persiapan pengujian UAT. Ya, hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama itu lokasi pengujian, yang kedua waktu pelaksanaan, yang ketiga identifikasi peserta pengujian, yang keempat pembuatan skenario dan kasus uji. Yang kelima, konfigurasi lingkungan pengujian, dan yang keenam, menyampaikan instruksi kepada peserta. Kriteria pemilihan penguji. Kandidat penguji UAT sebaiknya yang pertama itu terlibat langsung dengan sistem yang akan diuji, yang kedua itu memahami proses bisnis terkait, yang ketiga aktif menggunakan sistem sehari-hari, dan yang keempat bersedia melakukan eksperimen, dan yang terakhir mampu memberikan feedback yang konstruktif. Kategori hasil pengujian UAT dikategorikan berdasarkan hasil. Yang pertama itu ada diterima, sistem berfungsi sesuai harapan. Yang kedua diterima dengan catatan, fungsi berjalan tapi perlu perbaikan minor. Ditolak, fungsi tidak sesuai, perlu perbaikan besar. Dan kemudian ada survei non-fungsional. Kumpulkan feedback pengguna terkait aspek non-fungsional. Kemudahan dan penggunaan, mudah dipahami dan dijalankan. Kemudahan dipelajari, adaptasi cepat. Kemudian manfaat aplikasi. Mempercepat proses, mempermudah pekerjaan, mengurangi kesalahan manusia, dan mencegah kehilangan data. Kesimpulan pada modul ini adalah UAT memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna. Pengujian ini menjadi langkah penting sebelum aplikasi dirilis. Dengan UAT, kita memperoleh validasi akhir dari pengguna bahwa sistem siap digunakan secara penuh. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya bahas dari modul 1 sampai 9. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.